Perkenalkan, nama saya Mutia Marini dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang aparatus Golgi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang bahan apa saja yang saya gunakan dalam pembuatan model sel 3 dimensi ini. Bahan dan alat yang saya gunakan yaitu styrofoam, lem, cutter, dan spidol. Estimasi biaya yang saya keluarkan untuk pembuatan model sel 3 dimensi ini yaitu sebesar 20.000. Waktu yang saya perlukan untuk pembuatan sel 3 dimensi ini yaitu 2 jam. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian aparatus Golgi. Badan Golgi disebut juga aparatus Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Organel ini terdapat hampir di semua sel eukariotik dan banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekskresi, misalnya ginjal. Setiap sel hewan memiliki 10 hingga 20 badan Golgi, sedangkan sel tumbuhan memiliki hingga ratusan badan Golgi. Badan Golgi pada tumbuhan biasanya disebut diktiosom. Badan Golgi ditemukan oleh seorang ahli histologi dan patologi berkebangsaan Italia yang bernama Camillo Golgi. Struktur badan Golgi berupa berkas kantung yang berbentuk cakram yang bercabang menjadi serangkaian pembuluh yang sangat kecil di ujungnya. Karena hubungannya dengan fungsi pengeluaran sel amat erat, pembuluh mengumpulkan dan membungkus karbohidrat serta zat-zat lain untuk diangkut ke permukaan sel. Pembuluh itu juga menyumbang bahan bagi pembentukan dinding sel. Badan Golgi dibangun oleh membran yang berbentuk tubulus dan juga vesikula. Dari tubulus dilepaskan kantung-kantung kecil yang berisi bahan-bahan yang diperlukan seperti enzim-enzim pembentuk dinding sel. Badan Golgi merupakan bagian sel yang hampir serupa dengan retikulum endoplasma. Hanya saja badan Golgi terdiri dari berlapis-lapis ruangan yang juga ditutupi oleh membran. Badan Golgi mempunyai 2 bagian yaitu bagian cis dan bagian trans. Bagian cis menerima vesikel-vesikel yang pada umumnya berasal dari retikulum endoplasma kasar. Vesikel ini akan diserap ke ruangan-ruangan di dalam badan Golgi. Dan isi dari vesikel tersebut akan diproses sedemikian rupa untuk penyempurnaan dan lain sebagainya. Ruangan-ruangan tersebut akan bergerak dari bagian cis menuju bagian trans. Di bagian inilah ruangan-ruangan tersebut akan memecahkan dirinya dan membentuk vesikel dan siap untuk disalurkan ke bagian-bagian sel yang lain atau keluar sel. Selanjutnya ada fungsi dari badan Golgi. Yang pertama, membentuk kantung atau vesikel untuk sekresi. Terjadi terutama pada sel-sel kelenjar kantung kecil tersebut berisi enzim dan bahan-bahan lain. Kedua, membentuk membran plasma. Kantung atau membran Golgi sama seperti membran plasma. Kantung yang dilepaskan dapat menjadi bagian dari membran plasma. Yang ketiga, membentuk dinding sel tumbuhan. Yang keempat, tempat untuk memodifikasi protein. Yang kelima, untuk menyortir dan memaket molekul untuk sekresi sel. Yang keenam, transfolipid. Yang ketujuh, untuk membentuk lisosom. Yang kedelapan, membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim untuk memecah dinding telur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.